Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Pangeran Diponegoro nomor 1A Wonosobo 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore sahabat Purnama Sidi, senang sekali kembali hadir sajian leluasa lebih luas seputar agama. Ya, tentu bersama Dea dan juga bersama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Luar biasa, pada kesempatan kali ini dia sudah bersama dengan narasumber kita, bersama dengan Ustadz Ngakib Hasan SAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar Ustadz Ngakib? Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Dia. Alhamdulillah ya. Senang sekali kembali hadir di Radio Purnama Sidi di pertemuan ketiga ya Ustadz ya. Pertemuan ketiga. Iya. Ya, luar biasa tentunya di sajian leluasa kajian tarjih seperti biasa kita masih akan membedah terkait dengan himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah. Ya, bersama dengan ustadz-ustadz kita tercinta, sahabat Purnama Sidi bisa mengikuti juga melalui streaming di www.jogjastreamers.com atau bisa mengikuti via channel YouTube di MTTV Channel Wonosobo. Dan pada kesempatan kali ini langsung aja kita akan bincang-bincang mengenai himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah ya Ustadz ya. Dan kemarin kita sudah bincang-bincang terkait dengan sholat berjamaah ya Ustadz ya. Sholat berjamaah ya. Oke, dan sempat menyinggung juga terkait dengan sholat Jumat. Dan kita masih akan melanjutkan bab kita yaitu terkait dengan sholat berjamaah. Ya, luar biasa, mari kita sapa Ustadz Ngakib terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali menyapa sahabat Purnama Sidi dan pemirsa MTTV Channel. Ya, untuk bincang-bincang kali ini kepada Ustadz Ngakib kita persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat Purnama Sidi yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga pemirsa MTTV Channel. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa mengkaji kembali, melanjutkan apa yang sudah kita kaji pada sebelumnya, yakni kemarin kita sudah masuk ke pembahasan sholat berjamaah ya, masih di sumber yang sama, yakni himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah. Nah, ini masuk ke pertemuan yang ketiga tentang sholat berjamaah. Nah, Oke. Sholat berjamaah ya sebagaimana yang dulu atau yang sebelumnya sudah kita kupas bersama, ternyata menyimpan banyak sekali hikmah dan juga manfaat yang tentunya kita rasakan kalau sudah bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid ya. Nah, begitu pula kita berdoa ya, semoga kita itu diistiqomahkan oleh Allah untuk terus bisa menjaga sholat berjamaah di masjid. Nah, karena memang itu menjadi satu kepentingan bagi kita ya, bukan lagi apa-apa, tetapi itu memang hal pokok ya, karena di dalam Islam itu ya memang menganjurkan semuanya itu untuk berkelompok, termasuk berjamaah ya dalam masalah sholat ya. Baik. Dan tidak cukup hanya masalah sholat saja ya, di luar sholat pun ya kita dianjurkan untuk berkelompok ya, lebih seperti itu ya. Baik. Nah, sholat berjamaah ya, kita lanjutkan ya. Di sini ada hal-hal yang harus kita ketahui bersama ya, atau kita pelajari bersama ya. Hal yang pertama kita perlu bahas bersama itu adalah terkait dengan masalah adab ya, adab dalam sholat berjamaah ya. Apakah ada adabnya? Tentunya ada ya. Kenapa demikian ya? Itu memang ya agama Islam itu sedemikian rincinya atau sedemikian detailnya ya. Semuanya itu ada adabnya ya. Jangankan
sholat berjamaah, ya, hal sekecil apapun itu ada tuntunannya atau ada adabnya. Ya, misal contoh kecil saja perihal makan, ya. Nah, makan itu kan ya, ada adabnya, nggak asal sekedar ambil makan kemudian langsung kita kunyah kemudian masuk ke perut, ya. Ternyata di balik itu juga ada adab yang Rasulullah SAW itu anjurkan. Nah, begitu pula mengenai sholat jamaah, ya. Sholat jamaah itu ada adabnya yang juga mungkin kita harus berlatih, ya. Kenapa demikian? Nah, ini supaya bisa menyempurnakan sholat jamaah kita. Jadi ke masjid itu tidak hanya sekedar berangkat saja. Nah, tetapi memang harus diniatkan dari awal, ya, dari rumah mulai wudhu disempurnakan, kemudian berjalan ke masjid sampai di masjid itu yang memang benar-benar harus kita resapi. Nah, kenapa? Ya karena disitulah mungkin kenikmatan yang akan kita dapatkan, sehingga dengan memperhatikan adab, ya, mengenai sholat berjamaah itu nantinya akan lebih menambah kekhusyukan kita dalam melaksanakan sholat jamaah. Nah, kalau kita lihat di himpunan putusan tarjih, ya, di sini disebutkan, ya, berusahalah kamu mengerjakan sholat fardu dengan berjamaah, ya. Disuruh untuk berusaha. Nah, berusaha itu kan ya harus semaksimal mungkin, ya, apalagi di dalam masalah ibadah, ya. Kecuali kalau memang sudah tidak bisa melakukan berjamaah, ya. Misal ada uzur sakit atau uzur yang lainnya. Nah, itu menjadi berbeda lagi. Tetapi kalau selagi masih diberikan kesehatan, kemudian kesempatan, ya, kita bisa melaksanakan sholat jamaah, maka berusahalah dengan penuh maksimal, ya, dengan optimal. Nah, di sini dianjurkan, ya, untuk melaksanakan sholat fardu dengan berjamaah di masjid ataupun di musola, ya, atau lainnya, ya. Kan ada banyak mungkin istilah, ya. Kalau di sini kan langgar, ya, atau di tempat lain mungkin ada istilah apalagi yang semakna dengan itu. Nah, kemudian, ya, yang perlu ditekankan juga, ya, dan jangan tergesa-gesa mendatangi sholat jamaah hingga selesai keperluanmu. Nah, ini titik poinnya mungkin. Ketika hendak berjamaah, ya, dengan niat, ya, bismillah lillahi ta'ala berangkat ke masjid, ya, kita dengan hati yang tenang. Tidak perlu tergesa-gesa. Karena anjurannya itu di sini. Jangan tergesa-gesa mendatangi sholat jamaah hingga selesai keperluanmu. Nah, ini kan juga menjadi latihan bagi kita, ya, bagi muslim yang cerdas itu kan sudah bisa mengira-ngira, ya. Oh, ini azan zuhur jam sekian, ya, berarti sebisa mungkin saya keperluannya atau pekerjaannya itu selesai jam sekian, sehingga ketika akan melaksanakan sholat jamaah itu tidak tergesa-gesa. Ya, begitu pula misal sholat asar atau sholat maghrib. Nah, itu ya sebisa mungkin sudah ditata atau di manage waktunya. Nah, waktu sholat maghrib itu jam sekian, ya, lebih sekian, ya. Nah, sebisa mungkin juga kegiatan-kegiatan apapun, aktivitas-aktivitas apapun itu disudahi ketika menjelang itu waktu sholat. Biar pas datang sholat berjamaah ke masjid itu hatinya tenang dan tidak tergesa-gesa. Ya. Karena itu nanti tetap akan ada pengaruhnya ketika sedang sholat. Ya. Kan kita juga bisa merasakan atau pernah, ya, datang ke masjid
dengan tergesa-gesa, kemudian sama datang ke masjid dengan hati yang tenang. Nah, itu kan tetap hasilnya pun mungkin akan Beda, terasa ya. berbeda. Oke. Kalau yang tergesa-gesa itu sudah takbiratul ihram pun kadang kan di hati masih ada pikiran apa gitu ya yang nyangkut ya. Oke. Tapi kalau diniatkan dari rumah berangkat tenang, tidak tergesa-gesa, ketika sudah takbiratul ihram pun itu insya Allah lebih tenang dan pelaksanaan sholat jamaah itu menjadi lebih khusyuk. Oke. Ini juga menjadi catatan ya kalau misalnya berangkat sholat berjamaah pas udah hampir iqomah atau misalnya lagi di jalan nih udah iqomah ya Ustadz ya. Iya. Nah itu biasanya kan jalannya cepet gitu ya. Nah itu, nah, berbeda mungkin ya kita bisa mengetahui lah ya apa waktu-waktu tersebut dan keperluan kita itu seperti apa. Nah, tetapi sebisa mungkin ya kita jangan sampai telat. Nah, kalau telat ya gimana lagi? Misal ada uzur ya yang tidak kita ketahui atau di luar di luar pemikiran kita. Kan kadang gitu. Mau berangkat sholat ke masjid ternyata ya di tengah jalan ada kendala apa ya. Nah, atau ada musibah apa kan kita tidak tahu. Tetapi yang perlu diingat, nah tetap ya walaupun mungkin kok ternyata sudah agak telat, diusahakan tetap hati kita itu tetap tenang, jangan terlalu tergesa-gesa. Nah, sehingga menjadi catatan, oh ya supaya saya bisa tenang, nikmat dalam beribadah itu lebih ditata lagi waktunya, supaya sholat berjamaah itu bisa berjalan dengan tenang dan hati yang nyaman. Nah, itu. Nah, kemudian di sini juga disebutkan ya, dan apabila sholat telah dikomatkan, maka pergilah mendatanginya dengan tenang. Hampir kayak yang tadi, jangan tergesa-gesa ya, kemudian diiringi dengan hati yang tenang. Nah, disitulah insya Allah kenikmatan sholat berjamaah itu akan dirasakan. Yang mana kenikmatan ini belum tentu bisa dirasakan bagi orang-orang yang belum bisa melaksanakan sholat secara berjamaah ya. Makanya kan kembali lagi yang kemarin itu kan ada keutamaannya. Nah ini dapatnya itu di sini. Mungkin bedanya ini. Oh, saya tuh kalau sholat berjamaah di masjid itu rasanya malah menjadi semakin khusyuk ya. Kemudian sujudnya nyaman, duduk tawaruknya nyaman, kemudian doanya juga enak banget. Nah, berbeda dengan yang misal sholat sendiri. Nah, sehingga ya pergilah ya mendatangi ke masjid atau ke musola itu dengan tenang. Nah, di sini dilanjutkan lagi, dan hendaklah salah seorang dari kamu itu menjadi imam ya, karena yang namanya jamaah ya tetap ada imam dan juga ada makmum. Nah, ada imam dan juga ada makmum. Nah, di sini dilanjutkan lagi tentang apa ya, ketentuan ya. Nah, kalau di HPT ya, makmum yang hanya seorang saja itu supaya berdiri di sebelah kanan imamnya. Nah, berarti misal 2 orang ya, yang satu imam, yang satu makmum. Nah, berarti imamnya itu yang di sebelah kiri, makmumnya itu yang di sebelah kanan. Nah, sedang apabila 2 orang atau lebih itu supaya di belakang imam. Nah, 2 orang atau lebih. Nah, jadi imamnya di depan, nah di belakangnya itu makmum ya, 2 atau lebih. Nah, kemudian dan hendaklah kamu meluruskan barisanmu serta merapatkan diri. Nah, ini ada ketentuan shaf ya. Jadi shaf itu shaf di dalam sholat berjamaah yaitu tetap harus lurus rapat.
Nah, sehingga ada anjuran bagi imam itu untuk sebelum melaksanakan sholat jamaah, setelah qomat, imam menyerukan sawu sufufakum ya, atau luruskan dan rapatkan. Nah, itu memang ada anjurannya biar shaf itu rapat dan juga lurus. Nah, dan sekarang kan sudah bagus ya, karena karpetnya juga sudah mendukung itu. Misal itu mau dibuat acuan menata shaf, atau misal masjid-masjid atau musala-musala yang belum ada karpetnya itu juga kadang dikasih ya garis itu ya, garis pembuat shaf itu. Nah, yang gunanya ya seperti itu supaya shaf ya, sholat berjamaah itu bisa lurus, tidak belok-belok ya. Karena itu, jadi imam menganjurkan kepada para makmum untuk meluruskan barisan dan juga merapatkannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, juga setelah itu ya, penuhilah shaf yang pertama lebih dahulu. Shaf yang depan itu dipenuhi terlebih dahulu, baru kalau yang depan itu sudah penuh, baru yang belakangnya udah penuh, udah rapat, kemudian dilanjut lagi yang belakang sampai seterusnya. Tapi di situ pokoknya penuhilah dulu shaf yang pertama. Jadi kalau yang depannya kok masih kosong ya, itu jangan membuat shaf baru dulu, tetapi harus dirapatkan, dipenuhi dulu, agar jangan sampai shaf yang depan itu masih ada waktu, masih ada tempat, tetapi kok malah kosong. Aturannya seperti itu. Nah, kemudian penuhilah shaf yang pertama tadi udah, dan isilah shaf yang terluang. Ya tadi shaf yang kiranya masih kosong dan bisa diisi, itu hendaknya diisi terlebih dahulu. Ya kan, ya lucu juga, misal tempatnya sudah masih longgar, tetapi shafnya itu acak-acakan, ya depannya kosong, tetapi malah belakangnya itu udah nggak muat. Nah, kadang kan seperti itu, sehingga dalam sholat jamaah pun menata shaf itu ada aturannya. Penuhi tempat yang masih kosong dulu, yang terdepan. Nah, sehingga ini ya hendaknya bisalah dipraktekkan bagi sahabat Purnama CD dan juga pemirsa MTTV channel ya. Dan insya Allah ya kita lambat laun akan memahami tentang adab ketika sholat berjamaah. Kemudian tadi ada ketentuan-ketentuan dalam mengatur shaf atau membuat shaf dan lain sebagainya ya, insya Allah ya. Berjalan kita melaksanakan sholat jamaah, nanti lama-lama kita akan merasakan sendiri. Dan insya Allah ya, dengan petunjuk Allah nanti akan mendapatkan ilmu atau petunjuk. Ya entah dari manapun wasilah itu datang, tetapi kalau kita diam ya, tidak mau melaksanakan anjurannya ya sama saja. Sehingga ya sekalipun kita belum tahu banget, tetapi di situ ada usaha untuk melaksanakan. Nah, dengan usaha itu bisa jadi Allah akan memberikan kemudahan mendapatkan ilmu, kemudian diistiqomahkan untuk melaksanakan sholat jamaah dan lain sebagainya.
Baik Ustaz, nih kembali dia mau tanya ya Ustaz ya terkait dengan adab sholat berjamaah. Ya, kalau yang kita jumpai nih Ustaz, seringkali kan ketika kita sholat berjamaah itu kita sering bareng sama anak-anak juga ya Ustaz ya. Nah, untuk itu Ustaz, apakah ada adab-adab tertentu ketika memang anak-anak tuh ikut sholat berjamaah? Dan biasanya ketika anak-anak itu letaknya ada di depan, jadi disadari atau tidak memang beberapa tuh ada yang suka jalan-jalan gitu ya Ustaz ya. Nah, mungkin menyikapi ini apakah termasuk ada adab khusus nih Tat untuk anak-anak, kemudian bagaimana sih kita bersikap sebagai orang dewasa Ustadz? Ya ini terkait masalah adab ya, kemudian berjamaah kok kebetulan bareng bersama anak-anak ya, dan ya juga gak bisa dipungkiri yang namanya anak-anak ya seperti itu. Benar. Nah, tapi kan poinnya seperti ini ya, kita alhamdulillah di masjid itu ada anak-anak. Nah, justru kan ada satu pengajaran, ini walaupun mereka belum paham, setidaknya kita memberikan pelajaran kepada anak-anak tetap melaksanakan sholat jamaah walaupun belum benar banget ya. Nah, kemudian antisipasi kita ya untuk misal mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, misal anak-anak sudah ditempatkan di tempat yang sesuai, kok mereka masih jalan-jalan. Nah, jadi tetap kita ada upaya untuk coba ya. Kita bisa bekerja sama dengan jamaah yang lain. Ini misal ada beberapa anak dipisah ya, yang satu di sebelah kiri ya, paling pojok, yang satu di sebelah paling kanan. Nah, dengan itu mungkin ya setidaknya bisa memberikan pengajaran bagi mereka kalau sholat jamaah itu jangan bergurau. Nah, karena kalau misal disatukan atau digabungkan, ya misal ada dua anak itu ikut jamaah bersamaan samping kanan kiri, nah itu riskan. Biasanya sambil ngobrol juga ya, kadang malah ngobrol, kadang injek-injekan kaki. Ya, dalam hati sih, ya udah namanya juga anak-anak. Tadi di awal juga sudah dibilangin, tetapi masih dilakukan. Setelah selesai, kemudian ditegur kembali dengan cara yang baik, juga besoknya masih diulangi. Tetapi kalau kita dengan dengan memberikan contoh yang baik, dengan memberikan pengarahan yang benar, yang baik, itu ya insya Allah lambat laun mereka semakin tumbuh dewasa akan semakin mengetahui. Nah, nanti takutnya misal gini, kita menegur terlalu keras, kemudian menjadi down itu anaknya, kemudian tidak mau berangkat lagi ke masjid. Nah, jadi selama itu sesuatu yang wajar yang dilakukan oleh anak-anak, ya kita mencoba untuk mengarahkan yang baik ya. Nah, daripada tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ya ada beberapa cara. Salah satunya tadi itu dengan memisahkan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Nah, digiring ya. Satu jamaah memegang satu anak, satu jamaah lagi yang lain memegang anak yang lain. Nah, seperti itu. Dan biasanya bapaknya kan juga ikut berjamaah ya. Biasanya bapaknya ikut berjamaah. Nah, di situ juga bapaknya ingin memberikan pengajaran kepada anaknya. Jadi ya sudah syukur itu. Dia ada ayah yang dengan senang hati mengajak putra-putrinya itu untuk ke masjid. Nah, itu sudah satu pengajaran yang bagus bagi saya, walaupun mereka ketika menjalankan ibadah itu belum maksimal. Baik Ustadz, Masya Allah luar biasa ya Ustadz ya, dua poin penting nih untuk sholat berjamaah ya. Salah satunya tadi ada beberapa adab ya Ustadz ya, untuk kita tuh nggak tergesa-gesa begitu ya Ustadz ya. Tapi ini sering sekali Ustadz ya, biasanya tuh kalau mau sholat berjamaah dan kita udah keburu iqomah ya, dan akhirnya buru-buru dan sampai di masjid udah deg-degan gitu ya. Ya, baik nih Ustadz Ngakib terkait dengan bab sholat berjamaah, adab sholat dan juga ketentuan sholat berjamaah, mungkin ada kesimpulan atau ajakan ke pemirsa YouTube MTTV Channel dan juga sahabat Radio Purnama CD yang saat ini sedang mendengarkan talkshow kita pada sore hari ini. Ya, untuk kesimpulan pada kesempatan ini ya, bagi pendengar
Radio Purnama CD dan juga pemirsa MTTV Channel ya, menghimbau saja kepada semuanya ya, juga untuk diri saya pribadi ya, mari kita tetap melaksanakan sholat jamaah ya, berusaha untuk menunaikan sholat berjamaah ya, dimanapun sesibuk apapun kita. Baik. Ya, karena sholat berjamaah itu ya bisa melatih kedisiplinan kita, bisa melatih sosial kita, kemudian akan mendapat lagi hal-hal yang kadang tidak bisa didapatkan kecuali dengan melaksanakan sholat berjamaah ya. Oke. Misal saya kasih contoh saja ya, sesuatu hal ya, kita pengen ketemu atau pengen ngobrol kepada saudara, itu kadang waktunya tidak ada. Nah, tetapi hanya ketemu pas melaksanakan sholat berjamaah. Nah, yang tadinya itu nggak bisa menyempatkan waktu, tapi karena adanya sholat berjamaah ya, anjuran untuk menunaikan sholat secara bersama-sama, di situ terjadi pertemuan, kemudian bisa nyambung ngobrol ya, nyambung silaturahim. Benar. Jadi banyak sekali manfaatnya. Dan ya bismillah kita upayakan ya sholat berjamaah dengan tepat waktu, kemudian diistiqomahkan. Ya, kita tahu bahwa istiqomah itu tidak gampang, tidak mudah. Ya, itu memang salah satu ya ujian dan tantangan kita sebagai umat muslim. Ya, dan setan pun juga sangat pintar ya. Kadang kita mau berangkat ke masjid, udah nanti dulu ya, baru azan, udah kita gitu ya, udah iqomat ya, ada godaan dari jin, nanti dulu ya, baru iqomat, nunggu takbir dan seterusnya itu. Nah, itulah yang harus kita lawan, sehingga tetap upayakan ya, godaan-godaan itu tetap dilawan. Baik. Begitu. Oke, baik, terima kasih banyak Ustadz Ngakib yang telah memberikan materi pada kesempatan sore hari ini. Ya, tentu penting sekali ya Ustadz ya bagi kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, apalagi bagi sahabat Purnama CD yang laki-laki nih. Bapak-bapak jangan lupa juga ajak anaknya, tapi tetap dalam keadaan terjangkau ya, aman gitu ya. Jangan sampai dibiarin sendiri gitu ya Ustadz ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ngakib Hasan SAG yang telah memberikan materi pada kesempatan sore hari ini, yaitu berkaitan dengan adab dan ketentuan sholat berjamaah. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Insya Allah kita akan ketemu lagi ya di minggu depan ya Ustadz. Oke. Ya, terima kasih juga untuk sahabat Purnama CD dimanapun Anda berada, dan pemirsa YouTube MTTV Channel yang sudah menyimak melalui channel YouTube kami. Ya, dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1 Wonosobo, dia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.